Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Salim. NIM saya 19113283. Kali ini saya akan menjelaskan perjalanan singkat ekonomi bangsa Indonesia dari Orde Lama sampai Orde Reformasi. Pasca Indonesia merdeka, keadaan ekonomi saat itu masih belum stabil sebab banyak sekali konflik yang terjadi di mana-mana. Di era tahun 1950-an sampai 1957, pemerintah Indonesia berusaha menggeser dominasi perusahaan Belanda dengan sejumlah kebijakan. Kebijakan pertama adalah program nasionalisasi perusahaan. Nah, contohnya dalam kebijakan ini adalah pengambil alihan Divasi Bank menjadi Bank Sentral Indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah sistem Alibaba. Dalam kebijakan ini, pengusaha Cina diwajibkan untuk memberikan pelatihan atau edukasi kepada pengusaha pribumi agar bisa mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya, program Benteng. Dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia berusaha memberikan modal besar-besaran kepada pengusaha pribumi agar bisa mengembangkan produktivitas mereka agar bisa menjadi lebih baik lagi. Di tahun 1950-an, telah terjadi peningkatan uang yang beredar secara tidak terkendali sehingga bisa menyebabkan lonjakan inflasi yang begitu tajam. Untuk mengatasinya, Menteri Keuangan saat itu yang bernama Syafruddin Prawira Negara telah mengeluarkan kebijakan tentang pengguntingan uang yang biasa dikenal dengan kebijakan gunting Syafruddin. Di tengah ketidakstabilan politik, pemerintah Indonesia berusaha menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Meskipun awalnya menunjukkan prestasi, sayangnya hal ini malah menunjukkan terjadinya gejolak di mana-mana. Salah satunya yang dampak ekonomi paling parah adalah hiperinflasi. Untuk menghentikan hiperinflasi tersebut, pemerintah Indonesia berusaha mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Sanering. Nah, program ini berusaha untuk menyehatkan demi pengendalian jumlah uang yang beredar dan inflasi yang melonjak tajam akibat biaya politik yang begitu tinggi. Sayangnya, kebijakan Sanering ini tidak bisa menghentikan laju hiperinflasi yang besar-besaran. Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan redenominasi yang mengubah uang 1.000, 5.000, 10.000 menjadi angka satuan agar lebih efisiensi. Setelah Bung Karno lengser, presiden selanjutnya adalah Muhammad Soeharto. Pada awal pemerintahannya, kondisi ekonomi, sosial, dan politik sedang tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang oleh 3 landasan. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selanjutnya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang kemudian dikenal sebagai trilogi pembangunan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Orde Baru khususnya pada awal masa pemerintahannya. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket Oktober 1966 yang berfokus pada 4 kebijakan. Yang pertama, kebijakan dekontrol yang merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar. Kemudian kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang. Selanjutnya adalah kebijakan moneter sebagai pengendali uang. Yang terakhir adalah memulihkan neraca pembayaran. Pasca Soeharto lengser, jabatan presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, proses itu dikenal sebagai masa transisi dari krisis finansial menuju proses pemulihan. Di masa itu, pemerintah Indonesia berusaha menerapkan kebijakan reformasi ekonomi yang untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik akibat krisis yang telah terjadi. Di antara kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan pertama adalah melakukan independensi kebijakan moneter, kemudian melakukan restrukturisasi perbankan, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan konsolidasi fiskal, selanjutnya menyehatkan korporasi-korporasi yang sedang sakit, kemudian yang terakhir adalah kebijakan penetapan desentralisasi fiskal. Setelah B.J. Habibie, presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang biasanya dikenal dengan nama Gus Dur. Dalam masa pemerintahan Gus Dur ini ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang di antara lain ialah yang pertama
membagikan dana perimbangan antara pusat dan daerah. Kedua, pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan pinjaman daerah. Yang terakhir adalah menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah. Presiden selanjutnya adalah Megawati Soekarno Putri. Di masa pemerintahannya telah berakhir program reformasi kebijakan ekonomi yang bekerja sama dengan IMF pada bulan Desember tahun 2003. Di masa pemerintahannya, Presiden Megawati mengeluarkan Impres tahun 2003 yang mencakup segala sektor, di antara lain ialah: pertama, konsolidasi fiskal yang mencakup tentang reformasi kebijakan pajak dan efisiensi belanja negara, kemudian tentang privatisasi BUMN. Kebijakan selanjutnya adalah restrukturisasi keuangan. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah upaya peningkatan investasi. Salah satu caranya adalah melakukan penyederhanaan perizinan lewat layanan satu pintu. Setelah Ibu Megawati, presiden selanjutnya digantikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama kali yang langsung dipilih oleh rakyat. Pada masa awal pemerintahannya disambut oleh harga komoditas yang begitu tinggi. Pada tahun 2008, bangsa Indonesia tengah dilanda krisis finansial global, namun pada waktu itu Indonesia mampu bertahan di masa krisis tersebut dengan angka ekonomi yang positif. Pada masa krisis itu, pemerintah Indonesia mengupayakan kebijakan stimulus fiskal dengan beberapa upaya. Yang pertama, penghematan pajak, kemudian pemberian insentif pajak, kemudian yang terakhir adalah subsidi non-pajak. Selain itu, pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Presiden selanjutnya saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, pemerintahan Joko Widodo justru mengusung program Nawacita untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengalokasikan beberapa kebijakan yang sebagian besar difokuskan pada infrastruktur dan perekonomian jangka panjang. Di antara lainnya ialah: kebijakan pertama adalah realokasi subsidi ke infrastruktur. Selanjutnya adalah penerapan tax amnesty alias penghapusan pajak. Kemudian yang terakhir adalah mengeluarkan 15 paket kebijakan yang menyangkut tentang meningkatkan iklim investasi, kemudian daya saing industri, dan selanjutnya efisiensi logistik. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.